di sebuah kota kecil yang panas dan berdebu. Hidup seorang pria bernama Pak Wardi. Rambutnya sudah memutih di ujung, kulitnya legam karena matahari, dan senyumnya selalu hadir meski hidup tak pernah mudah. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang tukang ojek tua dengan motor tuanya yang sudah reyot. Motor bebek keluaran tahun 1998 yang kini lebih sering batuk daripada melaju lancar. Setiap pagi sebelum matahari muncul di ufuk timur, Pak Wardi sudah memutar kunci motornya. Suara mesinnya bergetar kasar, seperti ingin menyerah. Tapi tangan Pak Wardi dengan sabar menepuk tangki bensin motor itu sambil berkata lirih, "Ayo, kita kerja lagi. Teman lama, masih banyak rezeki di jalan hari ini." Motor itu seolah mengerti perlahan hidup dan mengantar sang pemilik menembus dinginnya pagi. Setiap kilometer yang mereka tempuh bukan sekadar jarak, tapi kisah panjang tentang ketulusan dan tanggung jawab. Di rumah kecil di pinggir gang sempit, tinggallah Pak Wardi bersama Salsa, cucu perempuan Pak Wardi yang baru berusia 8 tahun. Anak itu lemah dan sering sesak napas. Dokter pernah bilang ada gangguan di paru-parunya sejak lahir. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan, Salsa hanya punya satu pelindung, kakeknya. Pak Wardi tak pernah mengeluh. Tiap pagi, setelah memastikan cucunya sarapan bubur hangat, ia berangkat membawa helm usang dan jaket lusuh. Tak peduli panas, hujan, atau badan yang sudah sering nyeri, ia tetap mengojek. Yang penting, Salsa bisa beli obat, bisa sekolah, itu saja cukup, ucapnya lirih setiap kali tetangga menyarankan ia pensiun. Motor tua itu sudah menemaninya lebih dari 20 tahun. Catnya pudar, spion sebelah hilang, joknya sobek, dan dilapisi kain seadanya. Namun, bagi Pak Wardi, motor itu lebih dari sekadar kendaraan. Itu adalah sahabat hidup. Setiap malam sebelum tidur, ia membersihkan debu di tangki motor, memeriksa oli, dan berdoa agar besok motor itu masih kuat mencari nafkah. Kita sama-sama tua, ya, tapi jangan menyerah dulu. Mesin motor itu berdecit setiap kali dinyalakan, tapi entah mengapa motor itu selalu mau menuruti tuannya, seolah tahu bahwa ada seorang anak kecil yang menunggu susu di rumah. Suatu siang yang terik, Pak Wardi mengantarkan penumpang ke rumah sakit. Begitu selesai, motornya mogok di tengah jalan. Keringat bercucuran, tubuhnya lemas, tapi ia tetap berusaha. Ia dorong motornya sejauh hampir 1 kilometer menuju bengkel. Mekanik muda di bengkel itu berkata dengan nada prihatin, "Pak, ini motor sudah tua banget, banyak yang mesti diganti. Biayanya mahal." Pak Wardi hanya tersenyum. "Yang penting masih bisa jalan, Nak. Saya nggak butuh cepat, asal kuat." Ia hanya mengganti busi dan sedikit bensin. Sisanya diserahkan pada doa dan harapan. Saat malam datang, ia pulang ke rumah dengan tubuh letih, tapi hatinya tenang ketika melihat Salsa tertidur dengan senyum kecil di wajahnya. Musim hujan tiba, jalanan licin dan becek. Banyak ojek lain memilih berhenti, tapi tidak Pak Wardi. Dengan mantel plastik dan sepatu bolong, ia tetap mengantar penumpang. Satu malam, saat ia sedang pulang dari perjalanan terakhir, hujan deras membuat jalan tergenang. Motor tuanya terseret sedikit arus air. Di jalan menurun, membuat ia terjatuh. Lututnya terluka dan motornya nyaris tak bisa menyala lagi. Namun begitu ia bangkit, tangannya gemetar menyentuh setang motor dan berbisik, "Gak apa-apa, Nak.
Kita masih bisa besok kerja lagi. Ia dorong motornya pulang dalam derasnya hujan. Dengan satu pikiran di kepala. Besok Salsa harus tetap minum obat. Beberapa minggu kemudian, kondisi Salsa memburuk. Nafasnya semakin berat. Dokter menyarankan rawat inap. Biaya rumah sakit membuat Pak Wardi kebingungan. Ia menjual beberapa barang. Bahkan mencoba meminjam ke tetangga. Namun malam itu, saat ia duduk di samping motor tuanya di halaman, matanya berkaca-kaca. Kamu sudah tua, aku juga, tapi aku gak bisa berhenti sekarang. Salsa butuh kita. Ia menatap langit, membayangkan wajah istrinya yang sudah lama tiada. Seakan wajah itu berkata lembut, "Jangan menyerah, Pak. Anak kecil itu adalah alasanmu untuk tetap hidup." Suatu pagi, Pak Wardi mendapat pesanan antar dari seorang pria muda bernama Rizky yang ternyata bekerja di kantor berita lokal. Rizky memperhatikan motor tua dan semangat Pak Wardi yang tak pernah surut. Ia terinspirasi, lalu menulis kisah tentang ojek tua dan motor setianya di media sosial. Kisah itu viral. Banyak warga mulai mengenal sosok Pak Wardi dan motornya yang tak pernah mengeluh. Beberapa orang datang sekadar memberi bantuan atau menumpang ojeknya dengan sengaja hanya untuk mengobrol. Tapi bagi Pak Wardi, yang terpenting tetap sama. Salsa bisa tersenyum setiap pagi. Kini motor tua itu mulai benar-benar lemah. Setiap kali dinyalakan, asap putih keluar dari knalpot. Tapi di setiap tarikan gasnya, ada doa, ada cinta, dan ada pengorbanan seorang kakek yang tak kenal lelah. Kalau nanti kamu benar-benar gak kuat lagi, gak apa-apa. Kamu sudah berjuang sama aku sejauh ini, katanya lembut sambil mengelus tangki motor. Cerita Pak Wardi belum berakhir. Ia masih mengantar penumpang dengan senyum sederhana, menembus panas dan hujan. Dan meski motornya tua, semangatnya tak pernah berkarat. Hari itu matahari baru naik. Tapi Pak Wardi sudah duduk di atas motor tuanya. Mesin tuanya batuk-batuk, seperti menolak untuk hidup. Ia tersenyum kecil sambil menepuk tangki bensin yang penyok. Bertahan, iya, masih ada yang harus kita jemput, katanya pelan. Motor itu akhirnya menyala. Ia melaju pelan di jalanan kota yang mulai ramai. Saat itu, seorang pemuda rapi dengan koper berdiri di pinggir jalan. Tampak tergesa-gesa. "Pak, bisa antar ke stasiun?" tanya pemuda itu. Pak Wardi mengangguk. Meski motornya tua, ia berusaha tetap sopan dan berhati-hati di jalan. Sepanjang perjalanan, si pemuda itu memperhatikan wajah tua yang tersenyum tulus meski jelas kelelahan. Sebelum turun, pemuda itu berkata, "Pak, motor ini sudah berapa tahun?" Pak Wardi tertawa kecil. "Lebih tua dari kamu, Nak." Tapi dia gak pernah ngeluh. Pemuda itu tersenyum. Entah kenapa, ada sesuatu yang menggetarkan hatinya. Seminggu kemudian, saat sedang mencuci motor tuanya di depan rumah, seorang lelaki berpakaian formal datang menghampiri. "Pak Wardi, masih ingat saya? Saya Rizky, yang Bapak antar ke stasiun minggu lalu." Pak Wardi tersenyum. "Oh iya, Nak Rizky. Ada yang tertinggal ya?" Rizky menggeleng, lalu mengeluarkan amplop coklat. "Saya ingin berterima kasih. Bapak sudah antar saya, padahal motornya nyaris mogok. Saya waktu itu mau wawancara kerja. Sekarang saya sudah diterima. Ini sedikit rezeki buat Bapak." Pak Wardi menolak dengan halus. "Wah, gak usah, Nak. Bapak kerja bukan buat imbalan. Yang penting bisa bantu."
Namun Rizky menaruh amplop itu di atas kursi bambu di teras rumah dan berkata, "Kalau semua orang seperti Bapak, dunia ini gak akan kekurangan kebaikan." Dalam amplop itu ternyata ada uang cukup banyak. Cukup untuk memperbaiki motor dan membeli obat untuk cucunya. Malam itu, Pak Wardi menatap langit dan berbisik, "Terima kasih, Bu. Mungkin ini jawaban dari doa-doa kita." Beberapa minggu kemudian, motor tua itu tampak berbeda. Catnya masih pudar, tapi kini mesinnya hidup lebih halus. Setiap pagi, suara knalpot motor tua itu kembali menjadi musik rutin di gang kecil itu. Anak-anak kecil sering melambai ketika Pak Wardi lewat. "Pak Wardi, motornya keren sekarang." Ia tertawa. "Iya, cuma dibenerin sedikit. Yang penting bisa jalan." Namun di balik tawa itu, ia mulai merasa tubuhnya sering lelah. Batuknya makin sering, tapi ia sembunyikan dari cucunya. Suatu sore, motor itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Pak Wardi mencoba starter, tapi tak menyala. Ia duduk di trotoar, menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tua. Seorang wanita paruh baya berhenti di sampingnya. "Pak, kenapa?" "Motor saya mogok, Bu," jawabnya singkat. Wanita itu memperhatikan wajahnya, lalu berkata, "Bapak ini Pak Wardi ya, ojek yang jujur itu?" "Saya sering dengar cerita dari warga kompleks. Rupanya kabar tentang Pak Wardi menyebar luas." Iya, jadi semacam legenda kecil. Tukang ojek dengan motor tua yang tak pernah mengeluh. Beberapa hari kemudian, di depan rumah Pak Wardi, banyak warga datang membawa sembako, pakaian, dan uang sumbangan. "Ini untuk Bapak dan cucu. Bapak sudah bantu banyak orang tanpa pamrih," kata mereka. Bahkan Rizky datang membawa seseorang. Ternyata bos tempatnya bekerja. "Pak, perusahaan kami mau bantu perawatan cucu Bapak, dan kami juga ingin kasih satu motor baru untuk Bapak. Gak usah dipakai ngojek lagi, cukup buat keliling kota." Pak Wardi terharu. Ia mengusap air mata, menatap motor tuanya di pojokan halaman. "Kamu udah banyak bantu, Nak," katanya lirih sambil menatap motor tuanya, seolah berbicara pada sahabat lama. Motor tua itu tak dijual. Ia tetap berdiri di depan rumah, jadi saksi perjuangan seorang kakek dan cucunya. Sesekali Pak Wardi membersihkannya dengan kain lap sambil mengenang masa-masa berat. Kini hidupnya lebih tenang. Cucunya, Sari, mulai sembuh dan bisa bersekolah lagi. Rumahnya pun tampak lebih layak. Tak mewah, tapi penuh senyum. Suatu pagi, Sari yang kini berusia 12 tahun memeluk kakeknya. "Eyang, aku mau sekolah naik motor tua ya?" Pak Wardi tertawa. "Boleh, tapi jangan kebut-kebutan." Ia menyalakan motor itu. Meski sudah tua, suaranya masih hidup. Mereka berdua melaju pelan di jalan kecil menuju sekolah. Dari kejauhan, warga yang melihat tersenyum karena mereka tahu di balik motoreyot itu ada kisah ketulusan, kejujuran, dan cinta yang tak pernah lelah. Dan mungkin benar, bukan hanya motornya yang tak pernah mengeluh, tapi hati Pak Wardi juga.